Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama kami di Podcast Santri TV. Mari ngopi, mari menginspirasi. Oke, untuk podcast kali ini kita kedatangan nih teman kita Kak Kinata, yang mana kakak kita ini dia diamanahi oleh Bapak Pimpinan Pondok untuk menjadi Ketua OSNI. Sebelum lebih jelasnya, mari kita kenalan dulu sama Kak Kinata. Hai, Assalamualaikum. Nama Ana Kinata Rizky Nadayabawati, santriwati kelas 6I Tarbiyatul Mu'allimin wal Mu'allimat Al-Islamiyah, yang akan sedikit sharing-sharing tentang pengalaman Ana sama-sama kalian. Oke, mungkin ada yang bertanya nih, apa sih OSNI itu? OSNI itu sebenarnya kalau di luar sana sama aja kayak OSIS di sekolah luar. Tapi OSNI itu singkatan dari Organisasi Santri Nurul Ilmi, yang mana mungkin kalau di luar sana itu OSIS itu cuman bertanggung jawab atas organisasi itu selama jam sekolah aja. Nah, beda sama OSNI ini. Kalau OSNI bertanggung jawab selama 24 jam. Yang mana dari bangun tidur sampai tidur lagi itu OSNI harus ngurusin tuh gitu. Oke, mungkin Kak Kinata boleh jelasin secara umum apa aja dan gimana aja OSNI itu. Benar tadi yang kata Kalulis omongin, sebenarnya OSNI dan OSIS itu hampir mirip, hampir sama. Cuma bedanya mungkin dari waktu pelaksanaan tugasnya. Kalau OSIS itu kan dia hanya waktu dia masuk sekolah aja kan. Sedangkan kalau misalnya kita jadi OSNI, itu 24 jam kita ngebantu atau menggerakkan anggota-anggota untuk melaksanakan dinamika-dinamika. Dan anggotanya itu santri gitu ya? Ya, santri-santri dari kelas 1 sampai kelas 5 TMI itu yang menggerakkannya dari OSNI tersebut. Oke, mungkin peran OSNI itu secara umumnya dari misalkan tugas-tugasnya itu apa aja mungkin? Mungkin salah satu halnya dari kegiatan yaumiyahnya, dari kegiatan sehari-harinya. Kayak mungkin sholat, 5 waktu yang harus tepat waktu, dari kegiatan holakoh, mengaji bersama-sama, atau dari kegiatan sholat tahajud, sholat duha, dan mungkin kegiatan-kegiatan lainnya. Mungkin piket juga. Dan juga masuk sekolah pun itu salah satunya OSNI juga membantu untuk menggerakkan dan menertibkan supaya sesuai sama waktu yang dijadwalkan. Oke, kalau tugas OSNI itu salah satunya apa adalah secara umumnya gitu? Secara umumnya itu membantu Bapak Pimpinan untuk menggerakkan atau melaksanakan dinamika pondok yang udah dibuat sedemikian rupa. Oke, kalau kan biasanya nih kalau di OSIS itu ada bagian-bagiannya, misalkan ada ketua, ada sekretaris, bendahara. Mungkin OSNI juga sama aja kan ya kayak gitu. Nah, mungkin boleh tahu nih di OSNI ini ada berapa bagian sih, Kak? Kalau di OSNI itu lebih banyak pasti ya dari OSIS itu sendiri. Kayak contohnya pertama pasti ketua itu ada ketua, sekretaris bendahara, kemudian bagian keamanan, bagian pengajaran, bagian bahasa, bagian koordinator, bagian kesehatan, kebersihan, kesenian, keputrian. Itu salah satu contohnya. Oh gitu. Nah, di setiap bagian ini gak mungkin kan misalkan dia tugasnya itu sama. Nah, dari fungsi-fungsi setiap bagian ini apa? Kan gak usah semua lah ya disebutin, cuman salah satunya atau beberapa aja yang boleh disebutin fungsi-fungsi bagiannya itu, Kak. Salah satunya mungkin dari bagian pengajaran atau dalam bahasa Arabnya Qismut Ta'lim. Kalau Qismut Ta'lim itu dia ngebantu atau menggerakkan anggota-anggota dalam kegiatan keagamaan. Contohnya kayak sholat 5 waktu, holakoh subuh dan holakoh maghrib. Untuk LTKN, karena di sini kita khusus tahfidz, jadi kita ada LTKN-nya, Lembaga Tahfidz Quran Nurul Ilmi. Nah, yang menggerakkan juga salah satunya dari bagian taklim. Terus juga kayak misalnya dari bagian keamanan. Bagian keamanan itu mengatur atau mendisiplinkan semua keamanan di pondok. Kayak contohnya ketepatan waktu dalam sholat juga iya, ketepatan waktu dalam berangkat sekolah juga iya, dan ketepatan waktu dalam melakukan semua kegiatan yang sudah terjadwal. Oke. Kak, boleh nanya gak nih? Kan Kak Kinata ini sebagai ketua OSNI ya, yang mana pasti ketua OSNI itu ngurusin atau ngatur anggota-anggota bagian masing-masing gitu kan. Nah, gimana tuh cara ngatur anggota bagian OSNI ini yang notabene seumuran? Mungkin atau ada yang susah dibilangin atau gimana gitu. Pasti emang mungkin awalnya ngerasa
Ane mampu nggak ya? Apalagi kan kita kan seumuran nih, apalagi di masa-masa remaja pasti egois, rasa ego itu lagi ningkat-ningkatnya kan. Tapi pasti di awal pas masa jabatan dimulai, kita punya MOU-nya, kita punya kesepakatan dulu apa aja yang kita sepakatin buat 1 tahun ke depan dalam berorganisasi. Contohnya pasti di sini Ane menempatkan diri sebagai mungkin penengah. Ane di sini bukan sebagai orang yang paling benar atau mungkin yang paling hebat, enggak, tapi di sini sebagai penengah. Kalau misalnya ada sedikit masalah di organisasi, itu di situ Ane menjadi seorang pendengar dan mencari solusi supaya gimana nih caranya supaya organisasi kita atau masa jabatan kita itu dalam 1 tahun itu berjalan dengan lancar. Oh, jadi nggak cuman misalkan cuma jadi mandor, ente harus ini harus gini, tapi lebih tepat menjadi ya pengingat juga ya. Karena kan ya. Di organisasi itu nggak ada yang namanya bagian yang paling penting. Semua itu penting karena kalau misalnya satu bagian aja nih taklim atau mungkin keamanan nggak ada, ya itu nggak akan jalan organisasi. Atau mungkin hanya ada ketua atau mungkin nggak ada ketuanya, itu nggak akan jalan. Makanya dalam organisasi itu semua itu bagian penting dan kita semua itu sama aja. Nggak ada Jadi bedanya. semua bagian itu dibutuhkan ya? Iya, dibutuhkan. Oke. Kak, biasanya kan kalau kita sesama OSNI itu pasti sama-sama temen kan ya? Iya. Nah, pasti sama temen tuh ada aja kan masalahnya, entah dia dari masalah pribadi, entah mungkin dari masalah OSNI-nya sendiri, dari masalah organisasi, apalagi dari seumuran kita nih pasti ego kan tingginya gitu kan ya? Ya, gimana tuh cara solusinya Kakak ngasih pecahan masalahnya buat anggota OSNI yang punya masalah sesama bagian mungkin gitu? Pasti yang pertama Ane tanyain dulu. Ane sebagai ketua pasti nanya masing-masing dulu nih, dari segi yang A, dari yang A dan yang B. Misalnya yang A, Ane kayak gini, yang B kayak gini. Nah, baru dari dua itu Ane bukan yang misalnya Ane lebih ngebela yang A, enggak. Ane ngebela yang B, enggak. Ane di sini sebagai penengah. Jadi Ane dengerin semua masalahnya, baru setelah itu Ane tahu nih apa kunci masalahnya. Baru Ane kumpulin dari bagian yang bermasalah itu, Ane tanya gimana nih solusinya. Jadi di sini juga Ane bukan orang yang kayak gini masalah langsung Ane tentuin solusinya, enggak. Tapi Ane di sini juga ngedengar saran mereka dulu, ya. Dengar saran mereka. Kalau misalnya memang ada saran mereka yang bagus, ya Ane pakai buat kesepakatan itu. Tapi kalau misalnya memang ada masing-masing itu kurang tepat, pasti Ane tambahin atau ada yang Ane kurangin. Pokoknya kalau misalnya ada masalah itu, yang paling penting itu adalah mendengar gimana keluhan mereka, mendengar gimana saran-saran mereka, baru setelah itu kita tentukan. Kalau misalnya memang tetap nggak bisa, yang A nih yang harus dijalankan misalkan pendapatnya, atau yang B misalkan, atau enggak misalnya pada ujungnya juga masih tetap ada slack, pasti Ane lebih milih kita polling. voting. Jadi voting, kita voting. Misalnya yang ini, yang A, orang-orang lebih milih ke A, dan yang B harus mau ngalah gitu. Karena kan namanya kesepakatan itu maksudnya itu yang terbaik kan. Nah, dari situ. Terus juga gimana caranya nyelesain masalah pribadinya? Misalkan mereka antara bagian A dan bagian B ini punya masalah pribadi nih, tapi mereka bawa sampai ke organisasi. Nah, itu kan harusnya nggak boleh tuh ya. Nah, gimana tuh cara nyelesainnya kalau di masalah pribadinya itu? Mungkin kalau masalah pribadi, Ane menempatkan diri bukan menjadi sebagai ketua OSNI, tapi menempatkan diri menjadi seorang temannya dia. Jadi Ane dengar, merangkul gitu. Iya, kayak ente ada masalah apa? Kok pasti kan kelihatan kan dari kinerjanya dia. Kalau misalnya dia ada masalah, kayak mungkin jadi lebih sensitif sama anggotanya atau gimana, pasti kelihatan. Nah, itu pasti Ane nanya dulu nih, ente ada masalah apa, pribadi kah, sama temen kah, sama tugas atau apa. Nah, itu Ane tanya. Setelah tahu itunya, pasti Ane sebisa mungkin Ane bakal bantu nyelesain apa masalahnya. Atau mungkin kalau misalnya emang nggak bisa bantu nyelesain, Ane ngasih saran ke dia. Jadi gitu. Jadi gimana caranya supaya dia tuh itu juga ngasih masukan juga, jangan mencampur urusan masalah pribadi sama dan organisasi gitu ya. Jadi harus profesional lah gitu ya. Ya, karena yang namanya menjadi OSNI itu kita harus bisa dan mau untuk berbeda dari diri kita sendiri. Kita nggak bisa seharian itu jadi diri kita sendiri, nggak bisa. Kayak misalnya waktu kita enjoy, waktu kita mungkin
Ya namanya jadi santri kan pasti sedih, nangis, marah segala macam, itu cukup di kamar aja. Karena kita sebagai uswah, kita sebagai contoh ya. contoh yang baik buat anggota-anggotanya. Jadi kita emang agak sedikit mungkin main drama mungkin ya. Jadi kayak di dalam kamar kita nggak apa-apa, bercanda, ketawa-tawa, nangis, ngeluh, marah sesama teman nggak apa. Tapi kalau udah di luar kamar, kita harus jadi contoh yang baik buat anggota-anggotanya. Jadi jangan sampai kita nunjukin kalau kita tuh punya masalah, kita sedih kalau misalnya kita udah di depan anggota kita ya. Kayak itu, Ani pasti selalu ngingetin kalau misalnya pribadi dan organisasi itu berbeda. Jadi jangan dicampur gitu, jangan disamaratakan. Itu harus ada porsinya masing-masing. Oh, berarti di OSNI ini kita belajar juga milih mana yang prioritas, mana yang bukan, sama milih kayak meredam ego masing-masing gitu ya kayak. Yang namanya di OSNI itu kan pasti anggota itu kan bergantungnya sama kita. Kayak misalnya ada yang mau ditanya dari masalah pelajaran, masalah pribadi mereka, masalah sama teman segala macam, pasti kan mereka konsultasinya ke kita. Jadi misalnya kayak contohnya kita mau makan nih, kayak mau makan tapi tiba-tiba anggota ngetok salam, Uti gini, ya mau nggak mau kita tinggalin dulu makannya. Kita lebih mentingin yang mentingin organisasi dulu daripada masalah pribadi kayak gitu. Jadi gimana ya, seumuran kita mungkin udah harus mikirin orang lain yang harusnya kalau misalkan kita egois, kita ngapain sih ngurusin orang lain gitu ya. Makanya sedangkan diri kita aja belum apa-apa gitu kan ya. Makanya di pondok itu Ani ngerasa, karena dulu kan Ani waktu SMP tuh SMP luar kan, dan waktu Ani SMA di pondok tuh bener-bener beda banget dari segi pendidikannya. Kalau di SMP luar atau di sekolah luar kan hanya mengawasi bagaimana anak itu bersikap baik waktu di sekolahnya aja. Sedangkan kalau di pondok itu 24 jam, bahkan kalau misalnya kita udah pulang ke rumah pun kita tetap diawasi. Gimana kita menjadi santri yang nggak cuma baik di pondok, tapi juga baik di luar gitu. Jadi juga dari segi pendidikan kayak OSNI itu kan nggak dapet di sekolah luar lainnya, hanya dapat di pondok ini ya. Mungkin selama jabatan OSNI ini udah mau setahun ya kayak. Sebentar lagi udah mau pergantian organisasi, pergantian pengurus gitu. Pasti selama hampir setahun ini ada suka dukanya kayak menjadi OSNI itu. Dari mungkin sukanya pasti banyak, dukanya juga ya banyak juga gitu kan ya. Nah boleh tolong kayak sedikit sharing nih ke kita, apa aja sih suka duka menjadi OSNI itu? Kalau dibilang ngomongin suka duka itu kayaknya kalau diomongin semua nih nggak cukup di sini nih untuk beberapa jam ini. Terlalu panjang. Iya, terlalu panjang. Tapi mungkin dari sukanya itu banyak. Kayak misalnya kita dikasih amanah sama ustazah, tapi kita nggak bisa ngejalanin, atau mungkin kurang dari apa yang diharapkan ustazah. Kurang maksimal gitu ya. Itu kan pasti kayak ngebuat kita, aduh aneh, gagal nih. Juga dari evaluasi ustazah tuh pasti ngebuat kita kayak, berarti aneh di tugas selanjutnya aneh harus lebih baik gitu. Terus kayak misalnya sedihnya, dukanya itu misalnya kita ngasih peraturan atau kita ngegerakin sesuatu, tapi doanya nggak mau dengar kita. Nah itu juga yang bikin kayak aneh ada salah apa ya, apa aneh kurang tegas, apa kok aneh nggak dihargain gitu ya gitu. Sama mereka, kok mereka nggak ngedenger aneh gitu ya. Terus kalau misalnya sedihnya juga kalau misalnya ada dinamika yang udah harusnya tersusun rapi tapi malah tidak terjalankan, ya berantakan gitu jadinya. Contohnya kan kayak yang susah itu di pondok itu menjalankan dinamika dalam berbahasa. Itu kan susah-susah gampang-gampang gitu. Ada aja anggota yang emang orangnya berbahasa, terus ada juga yang kadang-kadang berbahasa, kadang enggak. Nah itu yang susahnya tuh di situ, yang sedihnya ngebuat dinamika yang udah seharusnya itu terjalankan dengan baik. Kalau sukanya juga itu banyak banget sih. Kayak namanya jadi OSNI dalam setahun kan pasti banyak banget hal yang terjadi. Kayak misalnya kalau misalnya anggota nggak dengar kita sedih, tapi banyak juga anggota yang kalau misalnya kita ngasih nasihat atau kita ngasih evaluasi, mereka ngejalanin dengan baik. Nah itu yang buat kita senang. Juga enaknya menjadi OSNI itu kita belajar banyak banget. Belajar buat tahu prioritas diri, belajar buat mengembangkan diri. Karena kayak dulu Ani itu waktu jadi anggota, Ani malu banget yang namanya ngobrol atau ngomong di depan banyak orang. Pasti kayak gemeteran, tremor gitu ya. Nervous, ngomongnya gagu, nah itu. Tapi sekarang setelah Ana turun langsung menjadi organisasi itu kerasa bedanya. Dulu Ana yang takut ngomong di depan, sekarang ya Ana
ngomong di depan, bahkan sekarang Ya. diwawancara Jadi sama sebuah kalian. keharusan gitu ya, Iya. sebuah kayak Jadi tuntutan ya- kalau Ane harus bisa nih, Ane harus bisa. Gimana caranya Ane harus bisa? Ya, gitu. mau nggak mau namanya kita menjadi seorang pemimpin yang lagi memimpin saat ini, ya kita mau nggak mau kita harus ngomong banyak depan orang. Kita mau nggak mau harus ngebenerin kalau misalnya ada yang salah, kita mau negor, harus negor. Kalau dulu kan kayak kita jadi anggota, ya udahlah, aneh nggak mau negor, malu, ya udah gitu, itu nggak masalah. Tapi kalau kita jadi organisasi, jadi pemimpin, ya kita harus mau nggak mau, malu nggak malu, ya udah kita tegur dia kalau misalnya masalah, kayak gitu. Apalagi ini kita ngurusnya bukan 1-2 orang Iya, ya, tapi ratusan memimpin santri. ratusan santri Ya, gitu emang di umur kita yang ya remaja kayak gini gitu. susah-susah gampang-gampang sih. Bahkan dulu aneh ngerasa mikirnya apa aneh mampu ya, apa bahkan kayak aneh teman-teman juga mikirnya mampu nggak ya dalam setahun ini kita memimpin, atau dalam setahun ini kita ngejabat jadi OSIS itu mampu nggak ya. Tapi ya alhamdulillah selama ini nggak ada rintangan yang berarti, kayak ya udah alhamdulillah lancar. Gak kerasa tiba-tiba udah mau di akhir jabatan Udah mau aja gitu ya. akhir, udah mau hampir selesai masa jabatan tanggung jawab kita. Terus sukanya apalagi nih, mungkin kayak pengalamannya selama menjadi OSNI atau apa? Pengalamannya juga kayak misalnya apalagi ya, banyak, saking banyaknya kayak aneh bingung mau ngomongnya itu juga. Kayak misalnya aneh banyak banget pelajaran yang aneh dapat. Selain tadi aneh jadi berani, lebih percaya diri, juga kan namanya kita dikasih tugas pasti kita belajar dulu kan. Kayak misalnya contohnya ngebuat program kerja, ngebuat anggaran-anggaran nanti buat maju ke atasan, buat nganggarin kayak barang-barang buat anggota-anggota, itu kan ada skillnya, ada apa ya, ada Ilmunya. iya, ada ilmunya. Ya. Itu yang ngebuat aneh, ternyata dulu apa ya, kan mungkin salah satunya bikin aneh nggak gagap teknologi, kayak aneh bisa make Word, aneh bisa make Microsoft Word atau segala macam itu. Oke. Nah, kan ini udah mau di akhir aja nih jabatan OSNI masa 2022-2023 ya. Nah, pasti selanjutnya nggak akan kita selamanya mungkin menjadi OSNI, menjadi organisasi. Pasti akan ada organisasi selanjutnya, pergantian gitu. Nah, buat yang OSNI sekarang, apa sih kesan-kesannya buat yang OSNI sekarang, sama pesan buat yang organisasi selanjutnya, buat masa jabatan yang selanjutnya gitu? Untuk kesannya buat teman-teman aneh, bahkan mungkin reward juga buat diri aneh sendiri, kalian hebat. Kalian bisa menjalankan amanah ini yang insya Allah baik gitu sampai akhirnya. Dan gimana ya, namanya juga kita masih remaja, pasti susah ngatur egois segala macam. Tapi alhamdulillahnya aneh, teman-teman aneh bentar lagi bisa menyelesaikan semua amanah ini. Jadi buat teman-teman kalian tuh keren, kalian tuh hebat, kalian bisa melaksanakan amanah ini dengan insya Allah dengan baik sampai akhirnya. Yang belum tentu semua orang bisa. Ya, belum tentu semua orang bisa di luar sana. Bisa gitu ya. Oke. Mungkin untuk pesannya buat organisasi selanjutnya, pesan gimana caranya menjadi OSNI yang lebih baik lagi, mungkin gimana? Kalau aneh, pesan aneh buat organisasi selanjutnya, yang pasti aneh berharap kalian tuh bisa lebih baik daripada masa jabatan aneh. Yang namanya harapan itu kan pasti harus lebih baik kan. Misalnya kayak contohnya dari segi program kerjanya, mungkin Antuna yang akan datang, yang akan menjabat pada masa yang akan datang harus lebih baik, harus lebih banyak, harus lebih bagus. Juga dari segi ngehariknya, dari segi ngegerakinnya harus lebih tegas lagi, harus lebih semangat lagi. Dan juga semoga untuk OSNI selanjutnya kalian lebih istiqomah lagi, dan juga harus bisa ngebedain mana urusan pribadi sama mana urusan organisasi. Kayak gitu aja, mungkin cukup itu aja pesannya. Nah, ini teman-teman nih, jadi akhirnya kita jadi punya ilmu lagi, kita punya inspirasi lagi dari Kak Kinata ini tentang gimana caranya kita mengatur tadi prioritas yang harus diduluin sama yang mana yang nanti dulu gitu ya, yang mana yang harus diakhirin. Nah, di sini juga kita mungkin bisa diambil pengalamannya, bisa diambil ilmunya yang baik-baiknya dari Kak Kinata ini, yang mungkin belum tentu ada di luar sana gitu ya. Oke, terima kasih buat Kak Kinata yang udah sama-sama meluangkan waktunya untuk kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman, sharing, yang insya Allah ini ada hikmahnya gitu. Semoga bermanfaat ya buat kalian. Oke.
Kayaknya sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.